Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semua dengan Surya Joran Bambu ya. Hari ini saya akan mengajak sobat semua untuk menyaksikan cara pembuatan perahu kayu ya untuk mancing di sungai, danau ataupun paret-paret kecil ya sobat ya. Jadi ini saya membuat sebuah perahu khusus untuk menggunakan mesin ya. Jadi saya buat ukuran kurang lebih itu 1 meter atasnya ya, untuk lebar bawah sekitar 50 cm ya. Untuk di awal-awal kita persiapkan dulu bahan-bahannya sobatku, dan ini akan saya jelaskan sedikit. Untuk bahannya ini saya menggunakan bahan kayu yang tidak terlalu kelasnya ya, jadi nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembut ya, karena untuk sedikit ringan dan juga mengukur budgetnya sobatku. Dan itu terserah sobat semua akan menggunakan bahan apa, kayu apa ya, tergantung budget juga dan juga kondisi yang ada ya. Ya kita misalnya punya biaya yang besar namun bahan yang disediakan di Panglong ataupun yang ada di hutan sudah bilang langka ya untuk bahan kayu-kayu bagus. Seperti di tempat saya ini, untuk kayu-kayu bagus itu sudah susah sobatku. Dan saya yakin sobat semua setelah menyaksikan video ini akan bisa membuat perahu ini ya. Jadi untuk sobat semua itu bebas ya. Ini hanya sebuah contoh supaya sobat semua bisa meniru. Jadi sobat semua setelah nonton video ini bisa berkreasi sendiri untuk pembentukan ataupun modelnya ya. Tapi saya yakin setelah menonton video ini, walaupun sobat semua nggak ingin membuat yang model seperti ini, akan langsung bisa ya, karena sudah saya kemas ya, supaya sobat semua paham, apalagi untuk pemula ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelumnya bahannya kita ketam dulu buat semua ya, seperti papan dan juga pembentukan tulang-tulangnya ya sobat ya. Untuk bagian tulang sobatku, yang terpenting bagian luar sini ya. Jadi untuk naruh papan ini yang harus rata. Untuk bagian ini nggak dihaluskan pun nggak apa-apa ya, tapi nanti saya akan amplas aja nih supaya nggak tajam gini ya. Yang berikutnya juga gitu sobatku ya, usahakan ininya sama ya. Ya, jadi kita buat 2 gading dulu, kita taruh di belakang, buat seperti ini ya. Usahakan kita pakai kayu yang sedikit tebal, sekitar kurang lebih 5 cm, dan untuk lebarnya 20 cm. Untuk rumus pembuatan bentuk perahu itu ya, jadi ada tahap membuat mal tulangnya seperti ini sobatku. Nah ini ya, jadi untuk pemula itu kita dibingungkan untuk pembuatan ininya ya, tulang-tulangnya membuat bentuknya seperti yang ada di gambar ini atau bagaimana. Nah jadi untuk pembuatannya supaya kita nggak bingung ya sobat ya, saya akan gambarkan seperti ini sobatku. Ini rumus sederhana juga ya sobat ya. Jadi misalnya sobat semua ingin membuat perahu yang lebar bawahnya, ambillah contoh 50 cm ya, 50 cm, untuk lebar atasnya 1 meter misalnya ya. Jadi kita ambil beberapa keping papan ya. Jadi untuk satu papan ini kita buat misalnya ini lebar kotor itu 20 cm, dan setelah kita ketam menjadi 19 cm atau 18 cm ya. Jadi tergantung kita inginnya gimana, lebar bawah misal 50 cm, lebar atas 1 meter atau 100 cm ya. Dan ketinggiannya ya, nah itu sobat semua tergantung juga budget juga ya. Kalau mau lebih tinggi bisa atau lebih rendah bisa. Jadi kita ukur dulu yang bawah. Setelah kita gandeng seperti ini papannya, lalu kita ukur bawah
lalu kita paskan, kita garis ya seperti ini. Misalnya sini ke sini 50 dan yang atas 1 meter. Nah gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil dulu yang ini 50 cm ya, lalu kita bagi dua di tengah seperti ini, lalu kita garis tengah siku seperti ini ya. Nah lalu 1 meter ini, yang 1 meter yang 100 cm itu kita bagi dua, jadi 50 ya. Jadi garis tengahnya ke sini sobatku. Nah jadi setelah kita dibagi dua, kita garis ke sini, jadi ini siku ya. Nah seperti bawahnya ini siku, jadi kita ambil garis tengah seperti ini sobatku. Lalu barulah kita pembuatan pembentukan tulangnya sini sobatku. Ibarat ini ujungnya ya, ujung 1 meter itu di sini ibaratnya ya. Nah di sini terserah kita sobat semua akan membentuk pola perahu itu seperti apa. Apakah seperti yang ada di video saya ini, yang saya punya ini udah jadi. Kita contoh seperti ini ya sobat ya, seperti ini misalnya kan, lalu gini, lalu begini, atau begini, tergantung apa ya sobat semua seleranya gimana, ataupun seperti contoh yang ada di layar ya. Nah setelah terbentuk pola lengkungan bawah ya untuk lambung perahunya, barulah kita bentuk mengikuti garis dari kawat ini sobatku. Jadi kawat itu kita ikuti garis yang kita buat ini tadi. Nah setelah terbentuk menggunakan kawat, baru kita malkan ke kayu tulang pertama ini ya. Nah setelah terbentuk barulah sudah kita garis, baru kita bentuk. Contohnya ini seperti ini sobatku. Dan di video pembuatan tulang pun saya gunakan ini ya untuk tulang-tulangnya ya. Dan ini untuk mal beberapa tulang sobatku, misalnya sampai 4 baris tulang ataupun 4 baris apa ya, gading seperti itu sobatku. Setelah itu baru kita merangkai papan. Sekarang kita tahap penyambungan papan sobatku. Nah penyambungnya seperti ini ya, potong serong seperti ini sobat, seperti ini ya. Nyambungnya sih terserah sobat semua ya. Setelah itu ini ada paku ke sini, kita pasang paku, lalu kita apakan, lalu kita lem juga. Lalu untuk sementara kita kasih klem ini ya untuk penguatnya ya, waktu kita nanti press. Dan di bagian ujung sobat nih, nah, di bagian ujung saya tambahkan ini papan selebar 9,5 cm sobatku ini ya. Lalu untuk panjang kesininya 70 cm, lebih panjang lebih bagus sobatku. Dan untuk di bagian ujung sini 9,5 juga, jadi total lebar ini 19 cm ya. Lalu kita garis ke sini ya untuk bagian ujung sampannya nanti seperti ini ya, ujung perahunya. Untuk ininya kemiringannya bebas sobatku, kalau kurang miring kita bisa mundurkan lagi papan yang ini, kalau agak tumpul kita majukan lagi ke sini. Setelah itu papan yang di sini kita ukur lagi ya, dari sini ke sini 19 cm, karena ini sudah jelas berlebih ya sobatku. Karena di pangkalnya aja segini ya untuk yang di sini ini ya kan. Jadi untuk ini kita kurangi lagi garis dulu ya, kita samakan ukurannya 19 cm ya. Ini ya. Tuh. Nah, ini 19 cm. Lalu kita potong ini ya. Kita potong pakai gergaji, lalu kita haluskan lagi pakai ketam. Untuk di bagian sini juga untuk menempelkannya kita kasih paku juga ya. Paku, lalu kita adukan seperti ini sobat ya. Kita pasang paku di sini dan kita adu begini ya. Kasih lem lebih bagus, kalau nggak pun terakhir bisa juga ya. Sebelum memasang papan pertama, pastikan kedua
papan yang kita bentuk itu sama ukurannya ya, sama panjang, sama lebar, dan juga sama lengkungannya ya. Lalu kita ambil garis supaya tidak melenceng bentuknya nanti ya, untuk peletakan gading pertama yang seperti di video. Jadi untuk gading paling belakang kita terakhir aja sobatku, setelah pembentukan bagian ujung sana ya, kita bentuk dulu ujungnya, baru pasang yang belakang. Oke sobatku, jadi saya udah buat untuk gading bagian depannya ini ya, untuk di sini ya. Jadi untuk gading ini kita pakai ukuran lebarnya 6,5, lalu ketebalannya ini sekitar 4 cm ya, 4 cm atau 4,5 boleh. Dan untuk yang ini, yang bawahnya ini kita pakai 2,5 atau 2 cm aja sobatku ya, atau 2 cm. Di situ rumusnya sobat. Jadi kalau meleset dari ukuran ini nanti susah masangnya sobatku, dan hasilnya pun kurang maksimal ya. Untuk pemasangannya kita pasang dulu satu sebelah sisi ya, sisi sebelah kiri ataupun kanan boleh. Setelah kita pasang baru kita press. Masukkan sedikit aja. Bagian sini rapat, di bawah juga seperti itu sobat. Oke sobatku, kita bengkek nih begini ya. Nah yang bawah kita ikat dulu sobatku, kita press ya, biar ikut bergerak nantinya. Jadi kira-kira aja ya, sesuai selera sobat semua. Oke sobatku, sekarang kita pemasangan dinding papan yang kedua ya. Jadi yang kedua itu saya potong membentuk seperti itu, menyesuaikan bentuk papan yang sudah ada ya, dengan cara ditempel. Lalu kita garis papannya, kita malkan di bodi yang sudah ada. Lalu kita pasang paku setiap ininya ya, yang runcinya menghadap ke atas ya sobat ya, supaya nanti kita adukan tidak amblas lagi. Lalu kita pasang juga klem di sini sobat, dan di sana ya, ini satu di dalam satu di luar, supaya nanti nggak lari ya papannya, jadi enak waktu ngepresnya. Nanti di sini juga kita ikat seperti ini. Lalu kita kasih garis juga di bagian papan ini dan ini, supaya memudahkan pemasangan sobatku. Ini kurang rapat sobatku, jadi kita press dulu pakai tali ya, dan press aja.
di bagian sini sudah rapat ya, bagian ini sampai sini sudah rapat. Jadi kita pasang dulu di bagian ini sobatku, paku dulu supaya waktu kena getaran nggak bergeser lagi ya, karena bagaimanapun juga bisa bergeser pakunya. Yang penting di bagian dalam sini sobat ya udah rapat. Kalau di luar tuh biasa agak renggang ya, agak renggang sedikit, nggak apa-apa. Untuk nanti masukkan lem di bagian samping sini ya, dempulnya ya. Biasanya seperti itu sobatku. Kalau sebelah sini tuh yang penting rapat sebelah sini aja. Kalau kita ngikuti yang sebelah sini bisa, cuma kita harus ngepras papan ininya ya sobat ya, jadi beradunya itu pas gitu. Karena nanti yang bawah agak seperti ini, yang atas pasti agak begini kan pemasangannya nanti. Jadi yang penting itu rapat bagian dalamnya. Jadi untuk luar tuh kita untuk pasang dempul juga ya, jadi lebih enak, lebih masuk ke sela-selanya ya dempulnya nanti. Selanjutnya kita pasang juga sebelah sini dan ke belakangnya. Dan untuk yang di belakang sini sobatku, papannya ya kita sudah bentuk seperti ini sobat ya, untuk penyambungannya nanti ya. Ini sih bagusnya memang papan yang langsung panjang 5 meter atau 4 meter 6 meter gitu ya, jadi nggak susah-susah nyambung sobatku. Karena adanya ini ya, gimana lagi sobat ya. Ya, oke sobatku. Jadi ini sudah saya naikkan lagi ya, satu papan lagi, tapi ini saya potong. Ini di bagian sini hanya 5 cm aja sobatku. Dan di bagian ujung sana itu saya kasih 10 cm ya sobat. Dan sekarang kita pemasangan tulang-tulang ininya. Kita pasang tulangnya ya. Kita pasang dulu yang dua ini, nanti yang lainnya kita menyesuaikan. Yang di sana itu karena semakin sana ukurannya berbeda ya. Untuk yang ini sama semua, 1 2 di sini nanti ada lagi sobatku, 2 3 dan 4 paling belakang ya. Kita pasang 3 ini semua, kita press. Nah nanti yang berikutnya itu kita press lagi supaya kita lihat juga bentuknya ya, supaya simetris ya saat meruncingnya itu ya sobat ya. Setelah kita press baru kita membuat tulangnya. Jadi saya pasang ini ya, sudah kita bentuk, lalu kita pasang ya. Sebelah sini nggak rapat, tapi sebelah sini rapat sobatku, karena semakin kesini semakin ngerucut ya. Sana juga rapat itu. Jadi kita press menggunakan tali ya, karena nggak ada presan papan. Jadi untuk tulang ini dengan ini kan udah berbeda ya, jadi semakin kesini semakin lurus ya, tidak bengkok, terlalu bengkok. Nah yang untuk di sini malah nih, seperti ini sobatku ya, lurus malah ini ya, lurus. Dan untuk ke sini kita malah agak melengkung ke dalam sobatku, seperti ini. Nah melengkung ya, jadi posisinya nanti seperti ini, seperti itu juga ya. Jadi melengkungnya begini ya, keluar. Jadi tulang kita tuh nggak gini lagi.
Jadi semakin ke sana pun seperti itu sobatku, semakin melengkung keluar ya. Jadi untuk di bodi samping ini nanti bagus gitu ya, agak begini. Kita selesaikan dulu pemasangannya. Jadi kita pakai paku yang lumayan besar sobatku, 2,5 inci biar tembus ya. Supaya ngepres ininya ya bisa rapat, karena kita ngikuti lengkungan ininya ya, untuk membentuk sebuah bodi di samping ini ya, agak membuka ke sini ya. Lebih begini pun lebih bagus sobat, tapi saya biarkan begini karena untuk tidak terlalu menghadang arus air ya. Di belakang sana saya sudah pasang juga itu sobat ya, tulang dan juga gadingnya, dan saya sudah tutup juga menggunakan papan nih. Jadi seperti ini bentuknya sobatku, dan ini saya coak. Nah, ini ya, ini saya coak untuk memasukkan brod ini sobatku ya, kayu ini seperti ini ke sini. Nanti ujungnya tuh sampai di sini sobatku ya, pas di ujung papan ini. Dan untuk di sini kita potong bagian sini, dan ini nanti saya potong seperti ini ya, nyerong ya ke sini. Untuk ini seperti biasa sobatku, kita kasih juga paku sininya ya supaya lebih kuat. Dan nanti pun di bagian sini ada lagi tambahan kayu ya, tambahan kayu, dan juga di dalam ya, dan di dalam juga ada. Lalu nanti di sini ada lagi papan ya, untuk naruh mesin nantinya ya, papan yang lebih tebal di sini sobatku, supaya nanti enak waktu naruh mesinnya ya. Sebelum pemasangan lantai itu, jadi kita rapikan dulu ya, kiri kanan maupun bagian ujung sampan ya, bagian yang ujung itu kita rapikan dulu sobatku, supaya enak ya kerjanya ya. Jadi untuk memperkokoh lagi sampan itu ya sobat ya, memperkokoh perahu dari benturan maupun hantaman ombak saat kita menepi ataupun kita menabrak kayu di tengah sungai itu sobatku. Jadi kita tambahkan lunas seperti ini sobat ya, atau seperti yang di video ini ya, pemasangannya, pembuatannya. Jadi itu lunasnya itu saya pasang di akhir ya sobat ya, bukan di akhir. Biasanya kalau perahu lunas itu ataupun kapal, lunasnya dulu sobatku yang dibuat ya, bukan dindingnya ataupun tulang-tulangnya sobat ya. Jadi lunas terdahulu ya. Nah, sebelum penancapan papan lantai ya, pastikan kita sudah membuat lubang untuk pembuangan air sobatku ya. Untuk pemasangannya pastikan ya sobat ya, seperti di video ini. Nah itu, jadi harus kita injak ya supaya rapat di bagian gadingnya ini ya, seperti yang ini.
kejadian ini ya. Jadi seperti rapat seperti ini sobatku. Selanjutnya kita pemasangan lunas pembantu sobatku. Nah ini ya, lunas pembantu ini khusus untuk perahu bermotor sobatku, bermesin. Kalau perahu kecil untuk dayung itu nggak pakai ini pun nggak apa-apa ya. Dan ini sebuah list, ini pun terserah sobat semua untuk mempercantik juga. Bahkan ada yang di sini ditambahkan juga sobatku. Dan ini pun ada juga fungsinya untuk menahan gesekan, dan juga misalnya ada kawan-kawan ataupun yang mau ikut mancing ya, jadi mereka tidak akan mau menginjak ini ya sobat ya, jadi akan langsung turun ke tengah, karena kalau menginjak ini perahu sekecil ini pasti oleng sobatku. Dan terakhir untuk pembuatan lantai ya, lantai itu bebas sobatku mau bentuknya gimana, namun hanya satu saya ingatkan, jika tidak ingin terlalu oleng, jadi kita buat lantai itu lebih ke bawah ya, lebih ke dalam. Kalau untuk yang udah biasa menggunakan perahu, jadi udah biasa menyeimbangkan perahu itu, kita buat rata seperti ini pun nggak masalah sobatku. Tapi karena ini tidak hanya untuk sendiri, kemungkinan kawan-kawan pun ikut kalau mancing ya. Jadi ini saya buat agak dalam sobatku, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu oleng. Jadi beban itu tidak ada di atas, beban itu ada di bawah, seperti kapal-kapal pada umumnya ya. Jadi beban bawah itu harus penting ya. Jadi menahan olengnya itu sobatku, mengurangi ya. Dan untuk di bagian ini sobat, karena ini rencana pakai mesin ya, jadi ini belum saya selesaikan sobatku. Jadi kita nunggu dulu ada mesinnya, baru kita setel ya untuk di sini ya. Jadi bisa kemungkinan mesin itu berada di sini sobat. Jadi di sini begini asnya ya. Jadi kita harus nunggu mesinnya dulu. Dan untuk pendempulan sobatku, ya ini sebelum saya dempul ya, usahakan papan itu kering ya. Jadi untuk pemasangan dempul dan juga penyumbat lubang-lubang selah seperti ini itu dilakukan di bawah terik matahari sobatku. Karena papan itu kayu itu modelnya gimana ya, bisa menciut kena panas, bisa merenggang atau mengembang saat terkena hawa dingin sobatku. Jadi jika kita pasang di kondisi hawa dingin itu, jadi serat kita masukkan itu pas gitu ya, kesat gitu ya sobat ya, padat. Namun setelah kena panas akan merenggang lagi sobatku. Nah, jadi kita harus memasang dempul dan juga kain penyumbat itu. Contohnya seperti ini ya sobat ya, kita masukkan nanti di kondisi terik matahari ya, jika perlu tanpa peneduh ya. Oke sobat semua, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga sobat semua terinspirasi dan juga mau mempraktekannya ya. Semoga sobat semua paham dengan cara pembuatan perahu ya. Jadi jika ada kekurangan, boleh sobat semua kritik sarannya di kolom komentar, ataupun ada yang belum paham cara pembuatannya bisa ditanyakan ya. Oke, sekian dari saya. Ini pun musimnya lagi hujan sobatku, jadi saya pun jarang mancing ya. Seperti sobat semua lihat nih, kondisinya mendung lagi, dan di sini udah gerimis lagi sobatku. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hatur nuhun.